Tapi sekarang mungkin seperti apa? Kan sudah mulai sambil kerja lagi atau gimana? Belum. Aku sama suami juga sekarang kita lagi nge-revamp lah, kita nata utang dulu nih, kita sebenarnya maunya gimana gitu. Aku juga kemarin kenapa akhirnya aku mutusin kerja kantor, karena sebenarnya aku udah 20 tahun lebih di dunia entertainment itu sempet jenuh. Aku lagi jenuh, makanya aku butuh cari refreshing. Aku akhirnya tadinya mikirnya mau sekolah, ternyata ujung-ujungnya ngobrol-ngobrol sama teman, ujung-ujungnya nanti kalau misalnya sekolah pasti kan untuk nyari duit juga. Udah kenapa nggak kerja aja, akhirnya terusin kerja. Lumayan sih dapat refreshing, ada refreshment baru setelah dapat kerja, kan lingkungan baru, orang baru, ilmu baru. Lumayan udah dapat seperti itu. Jadi sekarang mungkin kalau kemungkinan kembali lagi ke dunia entertainment ya nggak nutup kemungkinan juga, karena memang passionnya sebenarnya di dunia seni kan, gitu. Maksudnya masih seneng dengan ya apapun lah, hosting aku juga masih, MC offer sebenarnya juga masih gitu. Tapi kakak sendiri lebih nyaman di mana sih, di perkantoran? Kalau nyaman sih sebenarnya aku balik lagi, aku harus kerja sesuai dengan passionnya aku ya. Maksudnya gini, pada saat aku menjadi host acara pun aku juga lumayan selektif gitu. Programnya apa, aku intuit nggak sih sama si acaranya gitu. Kalau misalnya cuma acara yang sekedar host aja tapi aku nggak bisa nyatu sama programnya, aku nggak ngerti materinya, aku juga nggak akan nolak gitu. Gitu. Misalnya tiba-tiba aku harus bawain acara politik gitu, aku kan nggak ngerti, aku pasti aku mendingan enggak gitu daripada aku nggak intuit, karena aku host, aku harus bisa menjadi tuan rumah di acara tersebut gitu. Artinya sekarang ini kan bisa dibilang sebagai uji coba atau cobaan dari rumah tangga juga Carly ya. Mungkin yang saling menguatkan atau komunikasinya seperti apa sih Carly dengan sang suami gitu? Malah justru setelah ya kita sama-sama di rumah, waktu kita juga jadi lebih banyak sama-sama, kita lebih nyaman ya. Aku sih jujur kalau dari sisi aku lebih ngerasa nyaman gitu, karena dia ngapain kita ngeliat depan mata gitu kan, dia apa yang dia lakuin. Sekarang kita tinggal bikin plannya aja, kira-kira fokusnya kita mau apa nih. Kalau misalnya mau bisnisnya seperti apa sih, kan kita nggak bisa latahan juga gitu kan, melihat orang pengen bikin kedai kopi atau apa, karena kita minum kopi aja juga enggak gitu kan. Jadi kan kayaknya jangan latahan juga gitu. Jadi kita harus cari yang sesuai dengan kemampuannya kita, passionnya kita apa. Jadi kalau misalnya emang mau balik ke kantor lagi, kantor yang seperti apa juga. Ini kan bukan cuma perkara nyari duit buat keluarga aja, nafkahin keluarga ya, tapi kan juga ada sesuatu yang bikin jiwa raga semuanya tenang gitu loh, secara mental gitu kan. Kalau kerja cuma jadi pekerja budak untuk cari duit aja, kerja keras sebagai kuda gitu kan, kayaknya capek gitu pastinya. Nggak akan ngasihin, misalnya pulang-pulang pasti ujung-ujungnya marah-marah lagi, pokoknya nggak enjoy gitu semuanya di rumah. Artinya bukan karena nggak mau kena riba ya? Emang sebenarnya ujung-ujungnya gini, perkara riba atau enggak itu aku kan juga masih awam ya, jadi aku nggak terlalu. Pada saat aku mengajukan KPR itu 8 tahun lalu kan aku juga masih belum paham gitu. Jadi yang penting waktu itu niatnya awalnya gua harus punya rumah, dan itu harus nekat gitu. Maksudnya dengan uang yang kita punya sekarang, kita DP-in aja dulu deh, DP-in dulu. Biarpun misalnya gini, misalnya harga rumahnya 1M nih, terus kita di rumah sebenarnya kita tabungan misalnya punya 800 juta, karena sebenarnya deket kan, tinggal sisa 200 juta. Tapi kan kita nggak mungkin ngabisin 800-nya, terus kita udah nggak punya duit lagi. Nah kita waktu itu mikirnya kita mendingan DP-in seenggaknya 300 juta, sisanya kita masih punya 500 juta itu buat kita pegangan. Nah sisanya sisa 700 juta ini kita cicilan gitu, pakai KPR gitu. Kira gitu waktu di awal. Cuma ternyata
ternyata setelah berjalan 8 tahun baru kita tahu kalau berapa tahun di awal itu yang kita bayarin adalah bunga, bukan dari si utangnya ini. Jadi ya, wah ini jadi riba banget, itulah yang namanya riba gitu. Jadi itu kita baru tahu setelah kita ngalaminnya. Jadi ini pelajaran banget sih buat aku juga kalau ke depannya. Kalau emang ada keinginan, kalau emang bisa nabung lebih baik nabung gitu. Cuma memang kalau balik lagi disesuaikan dengan kemampuan tiap orang kan beda-beda. Ada yang bilang, tapi Kak kemarin kira rame kan di Instagram aku juga banyak nanya minta kiat-kiatnya. Aku gajinya cuma segini, cuma bisa buat kontrak gini. Ya memang ada fase-fase, ada hal step-step yang stage-stage yang emang masih di situ taraf ya gitu. Emang ada orang-orang yang banyak yang bisa maksain gitu ya, misalnya gaji cuma 5 juta tapi dia berani nyicil motor, nyicil rumah, ya kalau misalnya dia merasa dia mampu buat memanage itu semuanya tapi tanpa pinjaman-pinjaman online yang banyak ujung-ujungnya lainnya, itu sih nggak apa-apa gitu. Tapi jangan yang tiba-tiba udah nyicil motor, nyicil rumah, gaji cuma UMR doang, terus udah gitu pakai tiba-tiba pay letter lah apa segala macam, aduh untuk hari-hari yang ada nambah beban gitu, karena bunganya itu makin lama makin tinggi, itu yang memberatkan gitu. Kecuali dia punya kemampuan untuk gaji cuma UMR tapi pulang dari situ gue bisa cari tambahan lagi penghasilan lain, income jualan ini apa itu no problem gitu. Jadi dia punya rencana atau plan yang banyak lah gitu. Jadi nggak cuma dari satu dompet doang pemasukan.